Iya, di mana ini ya? Helmnya putih. Tuh. Nah, itu silakan. Iya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babaldo bersama gue Babaldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, berjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ada video beredar guys, sampai gue bingung ini di mana sini. Ini ada yang tahu di mana? Di wilayah NKRI atau di luar negeri nih? Ya, ini di luar negeri atau di NKRI? Di mana mungkin? Mungkin di Beijing atau di Guangzhou atau di mana nih videonya nih? Nah, ya kan? Oh, lagunya begitu. Nah. Iya, kayak nggak ada orang Indonesianya sama sekali loh ini. Kecilin dulu lagunya nih. Nah, nggak bahaya tay ini. Oh, tuh, nah, iya di mana ini ya? Tuh, ada orang Indonesianya itu. Oh, mungkin ini TKI Indonesia di luar sana kali ya. Mungkin iya, aduh. Iya di mana ini ya? Helmnya putih. Tuh. Nah, itu silakan. Iya, itu apa yang gue lihat itu, apa di ujung belakang itu, apa nggak ada lambang Garuda itu ya? Nah, ini ada yang tahu di mana sih? Ini Indonesia apa bukan sih ini? Negara kita ini aduh nggak paham gue. Iya guys, ada yang tahu ini di mana? Itu ada itu Garuda bukan sih di belakang tuh? Iya kan? Itu Garuda bukan tuh? Kayaknya sih ya, nggak tahu dah. Nah, asing semua. Ini di mana nih? Ini di mana sayang? Ada yang tahu? Wih, itu pejabatnya. Oh, silakan nih. Helmnya putih nih dulunya ini. Nah, ya kan tuh. Sampai lambangnya Cina semua loh. Hah? Lambangnya Cina semua loh. Nih. Apa itu? Dekin Steel Indonesia. Investasi guys. Investasi. Ini sampai Indonesia ada masalah dikit. Itu banyak loh orang di situ tuh. Kita lihat apa liputan netizen yuk guys. Tentang ini. Oke, let's go to Twitter yuk guys yuk. Let's go to Twitter. Oke guys, ini udah di Twitter gue, di postingan gue ini guys ya. No. Ini ada yang tahu di mana, di wilayah daerah atau bukan? Dapat info dari bisik-bisik tetangga, Banser mau bubarkan perusahaan itu, Be. Bu, apa hubungannya sama Banser, kakak? Apa hubungannya? Nek, bajingan tolol.
aduh. Iya kan? Ada lambang negara tuh, iya. Sama nih, perhatiannya sama gue nih. Ada lambang negara. Iya. Allahu Akbar. Tapi isinya cipi semua, Om. Ya kan tahu pulau mana yang mereka datangi sejak beberapa tahun ini. Itu aduh. Kirain lambang naga, bukan Garuda itu, guys. Aduh. Ini bisa bahaya Indonesia nih kalau begini nih. Investasi mereka ibarat hanya mengirim kerbau kurus dan gembala dungu, hasilnya sapi jadi gemuk. Gembalanya pandai kerja dan rumput pun bisa dicuri pulang. Nah tuh. Wah, ini kebijakan iya ya. Itu Sri Bintang Pamungkas ngomong kemarin itu ya. Aduh. Makasih Pak Jokowi. Aduh, di kebun JKW dan LBP itu banyak pohon pisang tuh di video. Duh. Di kebun JKW di mana tuh ya? PT Dexin Steel Indonesia didirikan oleh perusahaan antara Singapura dan Cina dan PT Indonesia Morowali Industrial Park dengan total investasi sebesar berkisar 13,7 triliun rupiah. Proyek ini berlokasi di Taman Industri King San, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, Indonesia. Oh, di Morowali. Oke, di Morowali, guys. Ini yang cebong-cebong anjing banggakan. Mau bilang apa, kakak? Kita mau bilang apa? Kalau kalian melihat mereka orang Cina berarti kurang piknik. Itu orang-orang Yaman lagi cari duit di Indonesia. Iya, itu Yaman. Yaman itu Yaman cabang Beijing. Dah. Aseng maling aset NKRI. Ya. Kembali ke zaman POC ya. Ini di negara Indochina. Waduh, Indochina, ya Allah. Di Yaman, be. Yaman. Mamam itu Yaman. Kita lihat komentar orang-orang. Ngakak kalau ini di Yaman, guys. Yaman Blangsak. Yaman zaman Blangsak. Aduh, Departemen Penerangan 1965. Negaranya banyak penduduk pengangguran, bukannya dikasih kerja, di training, diajarin biar bisa kerja, malah masukin TKA dengan dalih emang warga Indo bisa ngerjain tugas pemerintah. Itu disebut nih disebut nih. Itu kan nggak enak gue bacanya ya. Minimal bikinlah LPK gratis yang gampang diakses masyarakat biar masyarakat ini punya keahlian yang dibutuhkan industri. Nggak juga ahli orang sana tuh, biasa aja. Kirain di negara bagian Cina, ya kirain juga kakak, makanya itu. Pantesan rambut putih membela helm putih, sama-sama pengguna istilah putih. Iya, putih-putih melati, Alibaba, gitu ya. NKRI harga nego, cocok investasinya gas. Hina semua. Saat tungku Dexin Steel meledak dan terjadi kebakaran dalam pabrik. Wah, sempat meledak juga ya. Di Beijing, bukan di Morowali katanya, guys. Iya kan, ini Morowali. Wilayah kebanggaan kecebong dodol. Pemerintah yang goblok gak mau pakai karyawan rakyat sendiri. Bisa apa? Iya kan, bisa apa? Aduh, ya Allah, susah ya. Susah kalau pemimpin kita gak cinta sama rakyat sendiri, ya susah. Ini nih jadi bangsa mental jongos. Di wilayah jajahan Cina Popeng buset. Banyak yang salty. Lihat di Bali banyak pula yang jadi influencer, model, fotografer, guru yoga, guru les, owner, kok nggak ada yang protes? Nggak bikin perusahaan yang begitu enggak. Dan dia satu orang bisa narik beberapa. Nih pinter nih pinter. Nih balas apa nih? Nih balas apa sama orang-orang? Banyak kok yang protes. Monilo juga terus teriak-teriak. Imigrasi juga sudah banyak melakukan deportasi terhadap penyalahguna izin oleh bule-bule ini. Main kurang jauh. Mamam. Poinnya proyek difasilitasi oleh pejabat melalui kekuasaan negara. Paham? Lo budak Cina dasar. Jika Anda samakan, tolol jangan dipelihara, mas. Ini soal investasi tambang. Cina dia punya modal, di Indonesia punya SDA.
Persoalannya adalah mengapa SDM-nya mereka lebih banyak dan gaji mereka lebih besar. Nah, itu mah usaha sendiri. Nah, orang ngomong begini, jangan dikasih hati. Yang begini, ini mana tadi itu? Ini jangan dikasih hati nih. Ini jangan dikasih hati. Terlalu goblok, jadi blokir. Terlalu goblok itu, mendowngrade. Oke, ini mendowngrade. Kita balik ayo. Aduh, yang jelas ini bukan di mari tapi di Yaman, be. Oh, mungkin di Yaman ya. Indonesia lagi jadi budak di negara sendiri seperti dulu oleh Belanda, sekarang oleh Cina komunis dan cukong Cina Indo. Nah, iya sayang. Waduh, udah jadi negeri mereka aja rasanya. Iya, ya. Habis gini rempang. Inilah hasil dari pemimpin negeri ini. Hore, hore. Bahlil, makasih. Luhut, makasih. Jokowi, makasih. Jangankan kita yang pribumi asli, orang Glodok yang keturunan saja protes, banyak orang sono dagang di mari. Nah, tuh, Babe, ini lokasinya di Wuhan. Tempat virus dong. Fakta mana lagi yang didustakan, nggak tahu gue. Enaknya jangan. Terlalu. Mungkin di India atau Wakanda itu, Babe. Mungkin. Dexin Steel Indonesia disingkat DSI, lokasi kawasan PT IMIP, site Morowali, alamat desa Fatuvia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah. Pabrik nikel dan besi. Oh, iya. Dikasih tahu lagi ini apa ini. Kita lupa. Dulu jangankan mengusir Cina, memotong telinganya pun kita sanggup. Mau bilang di Indonesia, tapi kok dada rasanya bergemuruh. Iya. 2024 jangan salah pilih. Jangan pilih presiden yang jadi antek Cina komunis. Jangan pilih presiden yang meneruskan program presiden kaki tangan Cina. Iya. Menjijikan rezim menjual bangsa ini kepada Cina. Keadaan Indonesia lebih baik ketimbang Madinah di awal hijrah Rasulullah, tapi beda pemimpin, akhirnya Indonesia hancur oleh pemimpin yang bodoh. Ini di Morowali, Pak, semua orang proyek sudah tahu. Welder orang Cina untuk sekedar ngelas dasar saja nggak bisa, apalagi kualitas las-lasannya yang seperti itu saja gaji tinggi. Welder kita orang pribumi melimpah, kualitas di atas mereka, gaji mereka masih dinego, Pak. Serasa diperbudak di negeri sendiri. Pemerintahnya yang ngasih jalan begitu, kakak. Dan rakyatnya suka, mau bilang apa? Sabar, ntar bandara dan dermaga juga diserahkan sama mereka. Iya. Siap-siap kalian, guys. Kalian siap-siap, rakyat Indonesia siap-siap. Ya, gubernur dari partai apa lemah? Ini di Polandia, Kak. Lihat aja itu benderanya. Kebalik. Bentar lagi dijinakan, segera bertindak sebelum terlambat. Kalau gue udah terlambat kayaknya. Itu binatang-binatang impor selundupan waktu PSBB buka, masih. PSBB. Iya. Makjang, baru di zaman Jokowi kita bisa lihat raja berok putih kayak gini. Ada negara di dalam negara. Aduh. Morowali, nah iya. Santuy bang, Wakanda punya opung yang sakti, tinggal bulldozer aja semua ada. Beres dah. Yang di bulldozer yang rakyatnya, guys. Itu kan bukan rakyatnya yang takut, dia mau bulldozer nanti di pep. Singkatnya, ras Nusantara resmi jadi ras jongos nih. Mata melotot segede jengkol, kalah waspada dengan yang sipit. Kasih keju sepotong rame-rame jadi londo ireng. NKRI hanya ilusi, jadi banjaan para bangsat-bangsa. Keren parlente aslinya jongos Cina muki di pembuka gerbang penjajahan. Sudah menjamur di mana-mana. Iya sudahlah, habis gini mau bilang apa banyak loh itu. Di NKRI, masa di NKRI itu? Usir Cina dari Indonesia, bila perlu putuskan kembali hubungan diplomatik dengan RRC seperti dulu. Cina itu penjahat. Nah tuh ayo, sepertinya di negara Cina kawin nih, Cina kawin.
RI Jim Jongos Pinocchio benar-benar tolol parah. Aduh, kesian. Udah hampir sold out. Lanjutkan menggadaikan tanah dan SDA pada asing. Itu udah tuh banyak di atas. Mungkin ini memang hebat janjinya saat kampanye ternyata ditepati. Akhirnya 10 juta lapangan kerja untuk Cina sudah hampir terwujud. Dampaknya pengangguran di Tiongkok sudah cukup berkurang. Loh, polusi juga cukup berkurang di sana. Dan udah ya guys ya, gitu aja komentar gue. Baca komentarnya. Dan ini ya itulah NKRI harga mati mana nih? NKRI harga mati ada di mana? Ada di mana? Ada di harga nego atau harga pas atau gimana? Pak Luhut, Pak Jokowi tahu? Wah, jangan ganggu investasi. Begini Rempang, kebayang nggak kalau Rempang? Pulau sendiri. Waduh, gue pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat Indonesia diem aja. Makasih ya pejabat-pejabat. Terima kasih rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.